Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. Penyuluh pertanian adalah tenaga ahli yang bertugas memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pendampingan kepada petani dalam upaya pengembangan dan peningkatan kesejahteraan sektor pertanian. Mereka biasanya bekerja di lapangan langsung dengan petani atau kelompok tani untuk memberikan informasi terkait teknologi pertanian, pembenihan, penanaman, pemeliharaan, hingga pemasaran produk pertanian. 1. Deskripsi formasi jabatan. Penyuluh pertanian biasanya bekerja di bawah naungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Mereka bisa memiliki berbagai tingkatan jabatan mulai dari penyuluh pertanian lapangan, penyuluh kecamatan, hingga kepala seksi penyuluhan pertanian. Contoh dari formasi jabatan ini adalah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang memiliki Dinas Pertanian di tingkat kabupaten kota yang akan mengoordinasikan tugas penyuluh pertanian di lapangan. 2. Kompetensi umum dan khusus. Kompetensi umum yang harus dimiliki oleh penyuluh pertanian meliputi kemampuan komunikasi yang baik, penguasaan ilmu pertanian, serta kemampuan beradaptasi dengan berbagai kondisi di lapangan. Sedangkan kompetensi khusus yang diperlukan termasuk pemahaman mendalam tentang teknologi pertanian, manajemen usaha tani, dan kemampuan dalam melaksanakan penyuluhan pertanian. 3. Tugas pokok dan tanggung jawab. Tugas pokok penyuluh pertanian antara lain melakukan penyuluhan pertanian kepada petani, membimbing dalam penerapan teknologi pertanian yang tepat, memberikan informasi terkait kebijakan pemerintah di sektor pertanian, mengkoordinasikan kegiatan kelompok tani, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program pertanian. 4. Tempat tugas. Tempat tugas penyuluh pertanian adalah di lapangan, yakni di desa-desa atau kecamatan yang memiliki potensi pertanian. Mereka bekerja langsung dengan petani atau kelompok tani untuk memberikan bimbingan dan dukungan dalam pengembangan sektor pertanian. 5. Cara kerja. Penyuluh pertanian bekerja dengan cara turun langsung ke lapangan untuk bertemu petani, melakukan pertemuan kelompok tani, mengadakan pelatihan, serta memberikan demo atau contoh pengaplikasian teknologi pertanian yang diusulkan. Mereka juga mengadakan sosialisasi terkait program pemerintah di bidang pertanian. Soal pilihan ganda. 1. Apa yang menjadi tanggung jawab utama seorang penyuluh pertanian? A. Memberikan pembinaan teknis kepada petani. B. Mengatur jadwal panen petani. C. Menangani administrasi kantor. D. Membuat desain logo pertanian. E. Bermain game di kantor. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Memberikan pembinaan teknis kepada petani.
Penjelasan, seorang penyuluh pertanian bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan teknis kepada petani tentang teknik pertanian yang efektif dan efisien untuk meningkatkan hasil panen. 2. Tugas utama seorang penyuluh pertanian adalah A. Menjual produk pertanian. B. Mengurus persediaan kantor. C. Mencari investor untuk proyek pertanian. D. Mempromosikan teknik pertanian yang baik. E. Bermain game online. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Mempromosikan teknik pertanian yang baik. Penjelasan, salah satu tugas utama seorang penyuluh pertanian adalah mempromosikan teknik pertanian yang baik kepada petani agar mereka dapat menghasilkan panen yang berkualitas. 3. Proses kerja yang harus dilakukan oleh seorang penyuluh pertanian adalah A. Membuat desain fashion petani. B. Memetik hasil panen sendiri. C. Melakukan riset pasar pertanian. D. Menyusun rencana budidaya tanaman. E. Mengikuti kursus memasak. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Menyusun rencana budidaya tanaman. Penjelasan, seorang penyuluh pertanian harus melakukan proses kerja menyusun rencana budidaya tanaman agar petani bisa menerapkan teknik yang sesuai. 4. Pengetahuan yang harus dikuasai oleh seorang penyuluh pertanian meliputi A. Ilmu tata boga. B. Pengelolaan keuangan pribadi. C. Teknik produksi film. D. Pengetahuan tentang pertanian organik. E. Pembuatan aplikasi mobile. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pengetahuan tentang pertanian organik. Penjelasan, seorang penyuluh pertanian harus menguasai pengetahuan tentang pertanian organik untuk membantu petani beralih ke metode pertanian yang ramah lingkungan. 5. Kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang penyuluh pertanian antara lain adalah A. Ilmu astrofisika. B. Keterampilan memasak. C. Kemampuan berkomunikasi yang baik. D. Keterampilan bermain musik. E. Keahlian memancing. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Kemampuan berkomunikasi yang baik. Penjelasan, seorang penyuluh pertanian harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik untuk dapat memberikan informasi dan pembinaan kepada petani dengan jelas dan efektif. 6. Kewajiban seorang penyuluh pertanian adalah A. Mengurus perpustakaan kantor. B. Menyediakan bahan makanan di kantor. C. Membantu petani secara sukarela. D. Meninggalkan pekerjaan di tengah jalan. E. Melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku. Penjelasan, seorang penyuluh pertanian memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku agar dapat menjaga profesionalisme dan integritas dalam bekerja. 7. Kedisiplinan sangat penting bagi seorang penyuluh pertanian karena A. Bisa meninggalkan pekerjaan kapan saja. B. Bersikap sembarangan terhadap atasan. C. Membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. D. Tidak peduli dengan jam kerja. E. Tidak perlu mengikuti peraturan kantor. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Penjelasan, kedisiplinan yang tinggi akan membantu seorang penyuluh pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, serta memberikan contoh yang baik kepada petani. 8. Pentingnya kolaborasi dalam pekerjaan seorang penyuluh pertanian karena A. Bisa bekerja sendiri tanpa bantuan. B. Memiliki pengetahuan yang sudah cukup. C. Dapat memperluas jaringan kerja. D. Tidak butuh bantuan dari petani. E. Lebih menyukai bekerja sendiri. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Dapat memperluas jaringan kerja. Penjelasan, kolaborasi dengan pihak lain akan membantu seorang penyuluh pertanian untuk memperluas jaringan kerja, bertukar informasi, dan meningkatkan pengetahuan tentang pertanian. 9.
Proses penyusunan laporan yang dilakukan oleh seorang penyuluh pertanian meliputi A. Membuat laporan fiksi. B. Menjadi penyiar radio. C. Menuliskan hasil kunjungan lapangan. D. Menjadi seorang detektif. E. Tidak melakukan penyusunan laporan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Menuliskan hasil kunjungan lapangan. Penjelasan, seorang penyuluh pertanian harus melakukan penyusunan laporan tentang hasil kunjungan lapangan yang berisi informasi penting untuk evaluasi dan perencanaan kegiatan selanjutnya. 10. Pengembangan diri merupakan hal penting bagi seorang penyuluh pertanian karena A. Tidak perlu belajar lagi setelah lulus. B. Merasa sudah cukup berkompeten. C. Dapat meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan kepada petani. D. Malas untuk mengikuti pelatihan. E. Tidak tertarik untuk mengembangkan diri. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Dapat meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan kepada petani. Penjelasan, pengembangan diri akan membantu seorang penyuluh pertanian untuk meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan kepada petani, serta terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertanian. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.